Menikahlah karena Allah Subhanahu wa ta'ala. Cintailah pasangan masing-masing karena Allah Subhanahu wa ta'ala. Kenapa demikian? Karena kalau kita sudah mencintai pasangan karena Allah, tidak akan terpengaruh oleh hal-hal yang datang sesudah menikah. Apabila kita niatnya ibadah karena Allah Subhanahu wa ta'ala, menikah itu, maka tidak akan terpengaruh. Kita akan tetap cinta kepada pasangan kita sampai tua. Menikah itu adalah ibadah, karena itu niatnya harus diperbaiki supaya pondasinya kuat. Karena niat dalam menikah itu adalah pondasi. Niat di dalam menikah itu adalah pondasi. Kalau niatnya kuat, maka bangunannya juga akan kuat. Karena sesuatu yang bernilai ibadah sudah bisa dipastikan setan-setan mesti akeh godane, menggelitik hati kita untuk segera berpaling dari pasangan kita. Namun jika diniati ibadah, diniati karena Allah Subhanahu wa ta'ala, semua godaan-godaan itu akan bisa terlewati. Nabi bersabda, wa fi kulli ladzatin wa syahwatin hasanatun. Setiap kenikmatan dan syahwat, maka dalam pernikahan akan datang kebaikan. Ibadah yang paling nikmat itu adalah pernikahan. Rasulullah juga bersabda, wa fi bud'i ahadikum shadaqatun. Nabi bersabda, persetubuhan salah seorang dari kalian adalah ibadah. Tapi tentu saja persetubuhan yang didasari dilakukan setelah pernikahan, bukan yang dilakukan sebelum pernikahan. Lalu sahabat bertanya, ya Rasulullah, apakah salah seorang dari kami memenuhi syahwatnya lalu dia mendapatkan pahala di dalamnya? Lalu Rasulullah menjelaskan dengan sebuah analogi. Bukankah kalian telah tahu seandainya ia memenuhi syahwatnya dengan cara yang haram, yaitu tanpa menikah, maka ia akan menanggung dosa. Maka sebaliknya, jika ia memenuhi syahwatnya karena setelah melakukan pernikahan, maka ia akan mendapatkan pahala. Di dalam sebuah hadis, Nabi Muhammad SAW bersabda, tungkihul mar'atu li arba'in, limaliha wali hasabiha wali jamaliha wali diniha fadfar bidatid din taribat yadaka. Nabi Muhammad SAW mengendikan kriteria istri yang ideal ada 4 ini. Yang pertama adalah menikahi perempuan yang banyak hartanya. Apakah harta itu penting? Penting sekali. Dengan harta, perempuan akan bisa mengangkat derajat suaminya. Perempuan akan bisa membantu perjuangan suaminya tercinta. Ibunda kita, Khadijah, merupakan saudagar yang kaya raya. Beliau juga dari karangan terhormat. Nah, kemudian hartanya Ibunda Khadijah dipakai untuk membantu perjuangan Rasulullah SAW di dalam mensyiarkan agama Islam. Harta memang penting, akan tetapi harta bukanlah prioritas utama kita untuk menentukan calon istri kita. Karena apa? Banyak sekali wanita-wanita yang menikahi, wanita-wanita kaya yang dinikahi oleh laki-laki sederhana, yang pada akhirnya mereka justru malah berani mentang-mentang kepada suaminya karena merasa hartanya banyak, menginjak-injak harga diri suaminya hingga menganggap suaminya itu seperti pembantu. Banyak sekali. Nah, karena itu harta niku penting tapi bukan prioritas ingkang utama. Yang kedua, wali hasabiha, nikailah perempuan karena nasabnya, karena keturunannya. Apakah keturunan juga penting? Tentu penting. Kenapa? Orang tua yang mulia,
itu akan mendidik anaknya dengan cara yang terhormat juga, cara yang mulia juga, sehingga dia akan menjadi anak-anak wanita-wanita yang mulia dan bermartabat. Akan tapi ini bukan merupakan sebuah prioritas. Kenapa? Karena banyak juga orang tua yang soleh ternyata anaknya mengkhianat agama, anaknya durhaka, sebagaimana Nabi Nuh dengan putranya Kan'an. Karena itu keturunan juga penting, namun bukan sebagai prioritas yang utama. Yang ketiga, wali jamaliha, carilah perempuan itu karena kecantikannya. Kecantikan itu penting. Kenapa kecantikan itu penting? Kalau istrinya itu cantik, bisa merawat diri, maka laki-laki akan semangat. Makanya kecantikan itu penting. Akan tapi kecantikan wanita sekarang itu bisa disiasati, dipakai kamera 360. Wajah hancur bisa jadi mulus kinclong. Nah, kecantikan itu penting, akan tetapi bukanlah prioritas utama. Karena banyak wanita-wanita yang cantik ternyata hatinya buruk, perangainya buruk, dia berani kepada suaminya. Banyak wanita yang cantik tidak mengerti tugasnya sebagai seorang ibu dan seorang istri. Lalu yang paling penting apa di dalam meraih mencari istri? Walidiniha, dan karena agamanya. Ini merupakan kriteria keempat. Tapi jangan salah, kriteria keempat ini justru yang paling utama. Karena Rasulullah menyuruh kita untuk memilihnya istri berdasarkan kriteria yang terakhir ini. Fadfar bidzatid din taribat yadaka. Maka pilihlah perempuan-perempuan karena agamanya, maka kamu akan beruntung. Kenapa? Perempuan-perempuan yang mengerti agama, dia akan ngerti takut akan dosa. Dia akan taat dan patuh kepada suaminya. Dia akan tahu bagaimana menjadi istri yang solihah. Dia juga akan bisa meluruskan suaminya bila suaminya menyimpang. Jadi, cantik penting, harta penting, nasab penting. Akan tapi yang lebih penting adalah agamanya. Banyak wanita-wanita kaya, wanita cantik, akan tapi tidak ngerti agama. Yang jelek, dia ngerti agama, dia akan menutupi kejelekannya dengan budi pekerti yang mulia. Yang tidak kaya tapi ngerti agama, maka dia akan menutupi kekurangannya itu dengan bersikap baik dan manis kepada suami.